pagi, Mitra 104,6 FM kembali lagi bersama Shanti Putri. Tentunya kita masih ada di obrolan pagi untuk hari ini, Jumat 9 Oktober 2020. Dan topik yang kita bahas masih mengenai memanjat di masa pandemi. Dan tentunya narasumbernya juga tidak berubah. Masih ada Pak Panca dan juga Enggi. Dan bagi pemirsa yang ingin bergabung, menyampaikan pertanyaan ataupun aspirasi, bisa langsung ke 23455. Dan sekarang nampaknya sudah ada pemirsa yang bergabung, langsung saja kita angkat. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Narde Beratan. Oke, Pak Narde dari Beratan. Silakan Bapak, ingin menyampaikan pertanyaan. Terima kasih kepada Bapak narasumber. Enggak, selamat pagi Pak Pak Wahyudi, tidak salah saya dengar ya. Pak Wahyudi izin Pak. Iya, saya Pak Panca Adi nih. Iya. Begini Pak. Setelah saya melihat permainan panjat tebing yang ada di taman kota sambil melihat lingkungan yang begitu sejuk pada waktu pagi hari, ternyata yaitu sasaran Bapak adalah anak-anak didik kita, yaitu yang dari kecil, dari SD, naik sampai di atas itu merupakan pembentukan mental dan fisik yang sangat luar biasa. Tetapi di satu sisi ngerinya luar biasa. Sangat ngeri, Pak. Apalagi baru sampai 5 tingkat, lalu kemudian dia melepas diri. Melepas diri, pikiran saya kalau itu kepalanya di bawah, bukan saja tidak pecah, tapi berantakan mungkin. Pikiran saya begitu. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan yang perlu Bapak jelaskan sehingga saya merasa tertarik mempunyai cucu untuk bisa ikut di dalam kegiatan ini, yaitu satu pertanyaan yang perlu Bapak jelaskan secara gamblang dan bagaimana prosedurnya kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan akan terjadi walaupun kita tidak mengharapkan. Yaitu pertanyaannya, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak itu sendiri dan siapa yang bertanggung jawab? Seberapa jauh pengalaman itu Bapak sudah terapkan? Terima kasih. Baik. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Nama Gus Maung dari Mayong. Oke, Pak Gus Maung dari Mayong. Oke. Ada pertanyaannya Bapak? Adalah. Oke, silakan Bapak. Ini ciri khasnya yang tata berbahasa, logatnya adalah. Oke, silakan Bapak. Ini betul-betul penyampaiannya, pemaparannya halus banget. Dan dengerin dah ini, ciri khas dah. Teman-teman ya model begini saya betul-betul suasana yang pandemik ini bikin sejuk ya nih. Jadi virusnya pelan-pelan akan landai ini. Mudah-mudahan ya kita sama-sama. Mudah-mudahan Pak. Ya, ikut nimbrung yang berdalian dengan khusus dengan panjat tebing ya. Ya saya merasa berbangga banget ya, banget sekali ya. Jadi Buleleng sudah ada atlet-atlet ya sekaliber nasional dan akan menjadi kaliber dunia nih. Ya kita bangga banget ya, bakat tangan-tangan daripada manajer BPD Pak Dr. Hayudi bersama pelatihnya termasuk atletnya tetap disiplin banget. Ya ini suatu hal yang maju ke depan untuk kita anak-anak kita ini. Memang Buleleng karakternya yang keras, yang disiplin, kemauan yang tinggi. Ini sih keras Buleleng. Bisa keras menjagoan ngomong ini enggak Pak Dokter. Kalau Pak Dokter di Pak Hayudi kalau begini caranya tutur siapa saya seneng banget jadi semakin semangat ya. Atlet-atletnya seneng, apalagi seorang dokter lalu mengobati bukan obat dari apa namanya, jadi pil aja, tapi obat darah non pil nih. Betul saya membanggakan ya. Mudah-mudahan ya lahir lagi atlet-atlet muda nih, junior nih, kita gali terus kondisi Buleleng dari detik maupun dari tembok nih, timur dari Pancecari batasan itu sangat luas banget. Ini manjat pohon tuh, manjat kelapa di desa-desa tuh, cepat kayak tupai. Nah itu saya udah tua-tua tuh, mau maaf bener, boleh ngambil kelapa tuh cepat sekali. Wih inilah, tolong bukan dari sekolah-sekolah saya cari,
coba kondisi desa-desa itu kerjasama dengan kepala desa dan kelurahan. Siapa tahu ya dalam pendidikan formal, informal, kalau formal kan sekolah. Informalnya ada, kita ambil. Siapa tahu masih ada informal, masih umur di bawah umur sekolah, didik sangat positif banget. Ini saya sampaikan apresiasi pada Dr. semua jajarannya, jangan menyerah, kita terus berjuang di nama Buleleng dan Bali di Indonesia. Saya yakin kok akan menjadi suatu kebanggaan bagi kita ini, Pak Dr. Yahudi. Saya lagi, mudah-mudahan virus pandemik ini juga terus. Berakhir. Aduh, Pak Hilang, pusing banget, Pak Dr. Saya pun mau keluar Raja Hadi itu, mau kemana sulit. Situasi kondisi disiplin ini harus kita pegang teguh. Protokol kesehatannya, Pak Dokter. Ya, Oke, selamat berjuang. Salam olahraga. Semoga sukses. Om, santai saja di Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gus Maung dari Mayong. Ternyata itu menyampaikan aspirasi juga. Tidak jadi bertanya mungkin Bapaknya ya Pak ya. Nah, di belakang Pak Gus Maung mungkin kami masih buka penelpon yang masuk. Jika ada yang ingin berpartisipasi menyampaikan pertanyaan ataupun aspirasinya, bisa langsung bergabung di 23455. Baik, sepertinya masih belum ada yang masuk. Kita jawab dulu satu persatu, Bapak dan juga Enggi. Nah, yang pertama ini dari Pak Narde. Nah, mungkin dari Pak Panca dulu ya yang menjawab. Ini bagaimana terkait dengan prosedur yang ada dan juga perlindungan hukum dan juga yang akan bertanggung jawab siapa jika anak-anak itu nanti akan mengalami cedera, mungkin seperti itu. Baik. Silakan, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Narde, Om Swastiastu. Selamat pagi. Jadi pertanyaan yang bagus, yang tadi saya sudah sempat singgung di awal, karena bagaimanapun juga ini adalah olahraga yang ekstrim. Ekstrim ya. Sudah barang tentu segala sesuatu bertalian dengan itu harus kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Mulai dari sarana prasarananya dan juga yang lain. Untuk antisipasi pada saat proses latihan, ya mudah-mudahan seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, Astungkara tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang diharapkan. Jadi kita sudah fasilitasi dengan sarana prasarana yang kalibernya internasional. Namun ya namanya kembali ya faktor X kan gitu, tapi tetap mudah-mudahan kita berharap. Jadi ya selalu kita awali dengan doa kan begitu, selanjutnya kita cek persiapan dengan sebaik-baiknya. Baru tim yang ada di lapangan mempersiapkan untuk langkah selanjutnya. Kalau itu belum siap dengan baik, mereka belum berani akan mengizinkan atletnya untuk memanjat. Dicek betul, kami punya perlengkapan tidak hanya satu. Karena bagaimanapun juga seperti tali, itu kan tingkat hausnya ada, expirednya ada, kita cek, kita kontrol dengan sebaik-baiknya, maka dari itu kita siapkan perlengkapan yang lain, yang kualitasnya sudah barang tentu, tidak jauh dari apa yang kita miliki. Jadi tetap standarnya internasional. Terkait terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, jadi kita bekerja sama dengan pihak asuransi, mudah-mudahan sudah barang tentu kita selalu komunikasi yang terbaik dengan pihak KONI juga, karena bagaimanapun juga pengayoman kepada para pengkap itu kan ada di pihak KONI, kita selalu berkoordinasi dengan sebaik-baiknya. Jadi mudah-mudahan walaupun kita memiliki itu, tidak sampailah terpakai kan begitu. Jadi atlet kita selamat semua. Ya, tidak, ya mudah-mudahan. Jadi pengalaman yang ada belumlah sampai, dan kami tidak berharap hal itu terjadi. Dan tidak semua ada yang ingin mungkin juga, seperti itu ya. Berarti itu dari segi perlindungannya juga sudah ada asuransi, mungkin seperti itu. Lalu juga yang bertanggung jawab itu langsung dari federasi ini ya Pak ya? Iya, kita akan usahakan seoptimal mungkin kan begitu. Sudah barang tentu ya kehadiran para atlet ke lapangan sudah memang dibarengi dengan keikhlasan daripada orang tua dan atlet itu sendiri, menyerahkan anak-anaknya untuk dibina dan dididik untuk memunculkan prestasinya kepada kami di federasi.
Oke, berarti sudah ada kepercayaan dari orang tua juga Iya, seperti itu ya Pak? kalau tidak ada itu kan susah, Mbak. Iya, betul sekali. Doa orang tua apalagi ya Pak ya? Begitu semangat dan antusiasnya. Itu bukti kepercayaan orang tua itu melalui yang kita sebut dengan IOA, Ikatan Organisasi Atlet atau Orang Tua Atlet ya, Ikatan Orang Tua Atlet. Kami punya itu. Jadi ada koordinatornya juga, selalu kita akan jaga komunikasi dengan beliau. Oke, mungkin itu dari segi dari Pak Pancanya sendiri yang menyediakan hal tersebut dari federasi sendiri. Nah, sekarang dari atletnya. Nah, karena tadi juga Enggi sudah mengatakan bahwa Enggi ini sudah bergabung sejak SD, kan seperti itu ya. Dan mungkin tadi juga sempat disinggung Pak Nardet itu mungkin cucunya ini masih SD, tapi takut mungkin terjadi hal-hal seperti itu. Nah, mungkin saat Enggi sendiri pertama mengikuti kegiatan panjat tebing yang ada di sini, apakah memang pernah terjadi hal seperti itu? Sama sekali tidak pernah. Oh, sama sekali tidak. Mungkin dari segi pelatihannya juga sudah bagus ya. Sudah ketat. Sebelum naik itu sudah dicek sama pelatih. Ya, sama teman-teman juga dicek ya. Oke, mungkin misalkan nih ya, kita mungkin sedang saat panjat tebing, kita juga kurang tahu, mungkin nanti saat di atas itu kita tergelincir atau apa, mungkin di bawah itu memang sudah disediakan matras juga atau memang benar-benar tanah lapang mungkin seperti itu? Kalau di boulder ada matras. Ada matrasnya. Ya. Tapi kalau elite juga ada matras juga. Semuanya ada. Oke, semuanya ada. Nggak ada tapinya berarti. Berarti dari segi yang tadi juga ya Pak ya, dari segi semua sarana prasarana itu walaupun memang belum bisa dikatakan belum banyak, tapi untuk melindungi para atlet ini sudah semua disiapkan secara baik, secara standar kita internasional. Ikuti, kualitas juga kita penuhi dengan sebaik-baiknya. Oke. Ya, demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Terbukti dari Enggi sendiri masih sehat walafiat sampai sekarang. Oke, jadi mungkin untuk pertanyaan dari Pak Narde itu sudah terjawab tuntas, dan bagi cucu dari Pak Narde mungkin yang ingin bergabung dengan federasi ini bisa langsung bergabung. Kami sangat berharap Pak Narde ya barangkali ada cucu, ada anak atau tetangga yang mau bergabung ke panjat tebing, kami tunggu. Oke, dengan tangan terbuka mungkin seperti itu Pak ya, karena ini juga akan mengharumkan nama Buleleng sendiri. Baik, itu dia untuk pertanyaan dari Pak Narde. Dan Pak Made Ribek mungkin tadi sempat terputus, dan jika Pak Ribe ingin bertanya kembali bisa langsung bergabung ke 23455, kami masih membuka kesempatan. Dan tadi juga untuk Pak Gus Maung dari Mayong, kami mengucapkan terima kasih atas aspirasinya. Nah, kembali boleh saya sedikit mengomentari atau menyampaikan terima kasih banyak sama Pak Gus Maung. Boleh, silakan ya Pak. Karena gimana pun juga Pak Gus, ini yang kita harapkan, yang kami harapkan dukungan dari banyak pihak, dari semua pihak, supaya olahraga Buleleng tidak hanya panjat tebing, yang lain juga. Nah, ini terkhusus panjat tebing, saya ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan dari masyarakat, para tokoh, warga masyarakat Buleleng, dan seluruh elemen masyarakat Buleleng di dalam memajukan atlet panjat tebing Buleleng atau olahraga panjat tebing Buleleng ini. Dan kami tidak bosan untuk selalu mohon masukan, arahan, dan dukungan dari semua pihak untuk kemajuan olahraga panjat tebing Buleleng. Terima kasih Pak Gus. Oke, terima kasih kembali lagi kepada Pak Gus Maung yang sudah menyampaikan aspirasinya. Enggi, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Pak Gus Maung? Berterima kasih juga. Ya, pokoknya jangan pernah takut untuk mencoba. Oke, itu sedikit tapi benar-benar bermakna gitu ya. Nah, tapi kembali mungkin tadi sempat saat jeda istirahat itu kita sempat berbincang-bincang mengenai kegiatan selama di masa pandemi ini. Selain mengikuti kegiatan fisik, ternyata juga ada kegiatan lainnya seperti ramah tamah, mungkin seperti itu ya Pak ya. Dan di sini juga kalau tidak salah tetap menggelar kegiatan bermain di alam. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga apakah itu memanjat di alam bebas atau justru ada kegiatan lainnya di sana? Baik, terima kasih banyak. Jadi ini sebenarnya kenapa kita antusias kemarin membuat acara ramah tamah itu kemarin, menghadirkan karena kepakeman ini kerinduan. Adik-adik, kerinduan kita untuk bisa ketemu. Ya, barangkali ini bisa memacu dan memotivasi mereka, menjaga semangat mereka di dalam berlatih, walaupun nanti berlatihnya tetap sementara virtual, kan begitu. Jadi di dalam proses kemarin mereka tidak berlatih memanjat gitu, tidak
bermain dalam bentuk memanjat. Ini ya semacam game-game kecil untuk membuat mereka tetap gembira dalam juga, posisi gembira, senang, sehingga dengan demikian imunnya akan kembali lagi lebih baik dan diharapkan dengan imunnya lebih baik, mudah-mudahan mereka semua terhindar dari COVID-19 ini. Namun tetap juga protokol kesehatan kita kedepankan, mudah-mudahan tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, berarti ada juga kegiatan namun tidak memanjat seperti itu ya? Tidak. Enggi sendiri ikut saat kegiatan itu? Ikut ya. Mungkin Shanti tidak ingin bertanya kepada Pak Panca, Shanti mau bertanya dulu kepada Enggi. Itu kegiatannya seperti apa saja Enggi yang diikuti? Jadi pertama kita trekking. Oke. Di mana kalau boleh tahu? Menyusuri persawahan itu. Wilayahnya di Jembong. Di Jembong. Oke, itu naik. Iya, naik. Oke, aduh mohon maaf ini kalau Shanti diajak angkat tangan ya. Oke, mungkin langsung. Jadi di sana juga dikasih game. Permainan. Permainan sama panitia. Jadi kami sangat terhibur di sana untuk setelah sekian lama di rumah saja, latihan secara virtual, akhirnya melihat bisa alam melepaskan penat gitu. Oke. Kalau boleh tahu itu permainannya apa saja yang benar-benar bisa membuat permainan balon. Oke. Raih bintang itu. Raih bintang. Oke. Berarti ini permainannya juga yang benar-benar menarik, tapi menarik. Tidak tidak mengkhusus ke memanjatnya. Tapi rasanya juga kalau tidak memanjat itu naiknya tinggi sekali kan ya. Itu kayaknya juga udah mulai latihan untuk mencapai itu tuh udah gini juga ngos-ngosan mungkin kan ya. Lumayan. Sebenarnya tidak terlalu tinggi, tapi bagi mereka yang kayak saya yang tumben seperti saya juga. lama enggak melakukan hal seperti itu ya terasa. Iya, betul. Yang terasa bukan pada saat ke atas, yang terasa itu pada saat turunnya. Oke, ya betul karena sekali. Karena kita menjaga berat badan ini lumayan pegel. Tapi di balik itu semua terbayarkan. Karena apa? Suasana alamnya yang betul sekali. Mendukung juga yang bagus, yang baik, yang menarik. Indah. Jadi jadwal yang kita rencanakan akhirnya molor. Kenapa? Saking mereka pada asiknya berkumpul, ambil gambar, foto foto selfie, kan begitu. Berarti namun tetap ya dengan protokol kesehatan tetap, yang ada. Tidak meninggalkan hal itu. Nah, lalu selain tadi mungkin ada bermain di alam, lalu juga latihan kegiatan fisiknya, apa ada lagi kegiatan dari federasi ini selama masa pandemi mungkin? Sementara kegiatan di luar itu belum. Belum. Iya. Namun mungkin sebelum pandemi ini menerjang, sebelum pandemi ini ada, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang diikuti dari federasi ini selain latihan itu sendiri? Iya, sudah barang tentu. Jadi muara daripada latihan itu adalah kejuaraan sebagai ajang evaluasi kan. Itu sebenarnya kita memiliki agenda sebenarnya ya. Karena itu kewajiban juga. Namanya atlet diajak berlatih terus kan bosen. Iya. Jadi muaranya barangkali di sana ada porprov, muaranya nanti ada porjar. Nah, ini untuk sampai di sana kan ada target-target antara melalui kejuaraan-kejuaraan yang harus kita ikuti sambil melihat hasil dari latihan. Namun karena pandemi akhirnya harus semua dibatasi juga bubar gitu. Okay. Tidak ada yang berani berisiko kan melanggar aturan. Oke, nah kembali lagi mungkin kepada Enggi, karena tadi juga mungkin sempat disinggung, Enggi sudah mengikuti kegiatan yang sangat banyak sekali, bahkan kejuaraan-kejuaraan yang pernah diikuti Enggi juga sudah sangat banyak. Nah mungkin dari Enggi sendiri bisa memotivasi dari pendengar Radio Guntur, mungkin ada ayah ibunya yang sedang mendengar, atau mungkin ada juga yang sebaya dengan Enggi, atau justru masih ada anak-anak kecil yang tidak sengaja mendengarkan Radio Guntur ini, mungkin bisa disampaikan motivasinya agar mau dan juga ikut tertarik pada federasi ini, terutama untuk panjat tebingnya. Ya. Jadi pertama itu tetap semangat. Kita salurkan hobi melalui panjat tebing. Kita gali potensi yang ada dalam diri untuk berprestasi.
Jadi jangan takut mencoba. Yang saya katakan tadi. Oke, jadi tetap semangat gali potensi yang ada di dalam diri dan jangan takut mencoba. Jangan takut mencoba. Oke, itu adalah 3 kalimat yang ternyata tuh sangat gini juga masuk sekali ya. Ini Enggi walaupun pembicaraan dari Enggi juga dialog-dialog Enggi ini sedikit-sedikit tapi ternyata semuanya bermakna ya pemirsa Radio Guntur. Ini walaupun masih baru awal kuliah tapi sudah semangatnya sudah sangat membara seperti itu ya. Dan oke, tidak terasa juga karena kita juga sudah hampir menginjak 1 jam bersama di obrolan pagi kali ini. Sebenarnya masih ada banyak sekali pertanyaan yang ingin Shanty tanyakan lagi kepada Pak Panca dan juga Enggi yang ikut tergabung dalam FPTI Buleleng ini. Namun karena sudah waktu juga, kita juga harus berpisah. Tapi semoga tidak jika kita bertemu di lain kesempatan tetap gini ya, saling sapa juga ya Pak ya. Iya, betul. Oke, tapi sebelum benar-benar berakhir mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan terkait topik kita kali ini dari Pak Panca mungkin? Baik, terima kasih banyak. Jadi barangkali ini akhir atau statement akhir dalam pertemuan ini, bagaimana kita bisa tetap mampu menjaga kesehatan di balik situasi yang ada, namun prestasi jangan pernah terlupakan. Tetap dijaga latihan dengan sebaik-baiknya. Barangkali mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan biarkan pandemi ini justru melemahkan diri. Oke, jangan biarkan pandemi itu menyerang kita juga ya. Prestasi ini memang harus tetap dijaga. Jadi tetap jaga kesehatan. Walaupun di masa pandemi harus tetap semangat berlatih. Oke, semangat berlatih. Baik pemirsa Radio Guntur, tidak terasa 1 jam sudah kita bersama di obrolan pagi untuk hari ini Jumat 9 Oktober 2020. Dan terima kasih tentunya kepada pemirsa Radio Guntur yang sudah mau bergabung di 23455 untuk menyampaikan pertanyaan dan juga aspirasinya. Dan bagi Anda yang mungkin tertinggal untuk di segmen pertama dan juga segmen kedua, tidak lupa kami mengingatkan untuk menontonnya kembali di kanal YouTube-nya Radio Guntur. Jadi karena kita sudah 1 jam bersama, langsung saja saya akhiri dan tetap ikuti protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian, sampai jumpa.